Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobokan gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, ini ada sebuah video yang ya menurut saya sangat mengharukan ya. Ketika Pak Jokowi itu curhat, ketika dia terus dihina, direndahkan, bahkan selalu diungkit-ungkit ketika jasa-jasa pihak lain atau partai lain ketika menjadikannya presiden. Ini Pak Jokowi melawan arogansi dari mereka semua yang selama ini terus menghina, terus mengungkit jasa-jasa ketika beliau menjadi presiden dan keluarganya. Dan ini tentunya menjadi pembelajaran yang berharga bagi Hasto yang selalu sampai saat ini menghujat Presiden Jokowi dengan cara apapun lah, ingin menjatuhkan Jokowi dan keluarganya ya. Namun rakyat itu mendukung Pak Jokowi atas langkahnya. Bahkan sampai ada yang menangis ketika Pak Jokowi mundur jadi presiden. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Jadi presiden di 2014 bukan karena siapa-siapa, karena memang sudah kehendak Allah. Karena logikanya nggak masuk. Logika politiknya nggak masuk, bukan ketua partai, tidak memiliki logistik, bukan dari elit politik, bukan dari keturunan ningrat politik juga, nah, hanya dari kampung, hanya dari desa, ya karena kehendak Allah, bukan yang lainnya. Jadi saya mau jalani juga biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, saya difitnah nggak pernah. Saya sabar, sekarang juga sabar. Ya Allah, sabar. Jelaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Pak Hasto menyatakan Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai PDI. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Tapi Pak Jokowi masih ingin si PDIP Pak? Sekarang sudah tahu. Ya udah itu. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain ya? Seperti ada rumor untuk buka Partai perorangan. tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. Baru kali ini gue nangis ya, nih di tempat umum, di mall ya, lagi di luar negeri, lagi just tip Labubu. Nangisin apa? Nangisin pergantian presiden. Nangis gue ngeliat Bapak Jokowi pulang kampung, dia pulang kampung, gue yang sedih banget. Makasih banyak ya Bapak Jokowi, makasih banget. Kayak 30 tahun gue jadi warga negara Indonesia, baru kali ini gue sesayang itu sama presiden. Jadi sekali lagi makasih banyak Pak Jokowi atas semua kerja kerasnya, atas semua pengorbanannya dan semuanya untuk Indonesia. Makasih banyak ya Pak Jokowi, I love you so much. Baru kali ini gue ngeliat pergantian presiden, gue yang nangis. Lagi di mall, lagi just tip Labubu. Pak Jokowi, I love you. Mau orang ngomong negatif apa tentang lu, I love you full Pak Jokowi. Maaf ya, maafin kami warga negara Indonesia yang kadang nggak tahu diri gitu ya. Ya kemarin demo lu lihat tuh sekarang nenek Konoha bisa seenak-enaknya gitu ngeganti kadernya langsung demi cucunya keponakannya siapanya gitu ya.
biar masuk jadi anggota DPR. Itu baru lu teriakin dinasti. Alhamdulillah, itulah harapan kita, Pak. Itulah keinginan kita, agar Pak Jokowi bebas dari kandang banteng. Kita sangat bersyukur sekali loh kalau Pak Jokowi dan keluarga itu tidak ngikutin alur dari PDI lagi. Justru kita sangat bangga mempunyai seorang Jokowi dan keluarganya itu benar punya komitmen pendirian yang tegas, tetap gitu. Inilah salah satu tipikal orang yang tidak tergantung kepada partainya. Dia lebih baik melepaskan partainya dan untuk membela rakyatnya gitu, daripada harus tergantung dengan partainya, hanya jadi beban hati kan gitu. Kita sangat bangga ya, terutama untuk Pak Jokowi mengarahkan kepada keluarganya untuk melepas semua apa yang menjadi angan-angan di partai PDI. Sebenarnya kadang-kala kita berpikir ya, sebenarnya partai PDI yang dibesarkan Jokowi atau Jokowi dibesarkan dari partai PDI. Untuk sebenarnya kalau dilihat dari segi perjalanan, emang keduanya ini mempunyai suatu bentuk titik kesinambungan gitu ya antara PDI dan Jokowi. Cuma karena adanya slack sedikit akhirnya menjadi besar dan dibesar-besarkan. Dan di saat nama partai PDI menjadi besar karena Jokowi, perjalanan Jokowi, perjuangan Jokowi mengangkat rakyat Indonesia, tapi justru inilah dilema yang menderita gitu loh. Terutama pengurus-pengurus besar PDIP gitu loh, yang tidak menyukai sikap dan kinerja Jokowi. Ya ini sangat lucu gitu loh. Akhirnya setelah Jokowi pergi, nyatanya Banteng juga ambruk kan gitu. Jadi kita bisa ngambil poin ya bahwa PDI itu dibesarkan oleh Jokowi. Karena sebuah perusahaan itu, contoh kita ngambil contoh simpelnya gitu. Sebuah perusahaan kalau tidak ada orang yang berprestasi dalam perusahaan itu dan mengangkat nama perusahaan itu, nggak mungkin perusahaan itu menjadi besar kan gitu. Jadi kita nyata ya bahwa PDI itu bisa besar itu karena Jokowi lah. Ya kita tidak mengelulukan Jokowi, tapi emang ini suatu real kenyataannya bahwa Jokowi itu selama ini berjuang dari wali kota, gubernur, presiden selama masih PDI nama PDI bagus, menteri-menterinya juga akhirnya diambil kebanyakan dari partai PDI juga kan gitu. Dan akhirnya banyaklah oknum-oknum yang para korupsi ini yang menjadi sebuah kesempatan dalam kesempitan kan gitu. Jadi kita sangat bersyukur sekali ya kalau untuk Pak Jokowi dan keluarga ini emang terlepas, dan untuk Pak Hasto ya marilah kita sama-sama berintrospeksi gitu loh Pak Hasto. Maksud saya itu dari mana awal mula ini bisa terjadi. Kalau semua disalahkan pada satu titik tapi kita tidak mencari sebuah penemuan untuk titik terang, titik baiknya, udah susah gitu loh. Gak ada ujungnya, udah gitu aja terus. Bahkan sampai Jokowi nggak menjabat aja masih disalah-salahkan. Sampai kapanpun juga PDI pasti akan begini. Bahkan ini PDI bisa tumbang, habis, hancur gitu. Ya kita berharap ya semua partai itu kan mempunyai suatu bentuk visi misinya lah gitu. Tapi kadang-kala orang-orang yang di dalamnya inilah yang menjadi biang-biang, oknum-oknum di dalam inilah menjadi perusak-perusak partai. Semua partai bagus, nggak ada yang jelek. Tapi oknum-oknum inilah yang membuat jelek nama partai, terutama untuk pimpinannya kan gitu. Dan bahkan sekarang seorang Megawati pun ya sudah tidak dipercaya lagi gitu loh untuk sebagian besar masyarakat gitu. Bahkan di kandangnya sendiri yang dulu di Jawa Tengah ini kandang benar-benar fenomenal banget gitu ya, sekarang sudah tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi kita berharap mudah-mudahannya ke depannya partai-partai lain lah yang bisa memimpin dan bisa menjadi amanah untuk rakyatnya, bekerja untuk rakyatnya, melayani rakyat intinya gitu. Karena semuanya emang sehebat apapun jabatan dia di MPR, DPR, presiden sekalipun ya harus melayani rakyat. Emang tujuannya untuk melayani rakyat, mereka dipilih untuk melayani rakyat karena semuanya juga perwakilan rakyat gitu loh. Jadi jangan salah untuk memilih seorang pemimpin yang benar untuk mengayomi rakyat, berikan kesejahteraan untuk rakyat dan keadilan untuk rakyat gitu ya. Salam.